Anda masih bersama Merajut Solusi dan saat ini saya masih ada di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar dan masih ditemani dengan Dr. Andika dan Dr. Eri. Dokter, kita lanjut lagi dokter tentang saraf kejepit ini. Tadi kita sudah bahas bahwa alat ini bisa digunakan untuk pasien saraf terjepit. Nah, apakah memang saraf terjepit ini satu-satunya harus dioperasi ataukah ada cara lainnya, dok? Ya, saya coba jawab dulu ya. Nanti dilanjutkan Dr. Eri. Iya. Jadi saraf terjepit itu ada yang saraf terjepit yang oleh karena berbagai macam sebabnya. Jadi ada yang oleh karena terjepit oleh karena tiba-tiba bantalannya robek kemudian isinya menjepit saraf. Ada juga yang terjepit secara perlahan-lahan oleh karena proses penuaan begitu ya. Ada juga yang terjepit oleh karena patah tulang belakang sehingga dia terjepit seperti selang air yang kita ikat begitu ya. Ini macam-macam. Kalau saraf terjepit yang dimaksud paling sering oleh orang-orang itu adalah saraf terjepit yang oleh karena bantalannya robek dan keluar menekan saraf di belakangnya gitu. Dan itu emang sering gitu tadi ya. Sering sekali dan tapi nggak semuanya sih harus dioperasi kok. Gitu. Tapi mungkin dokter ini mau menjelaskan mengenai itu. Iya, silakan dokter bisa ditambahkan. Memang itu pertanyaan paling sering diajukan oleh pasien pastinya. Begitu dengan kata operasi, apakah harus operasi dok? Itu kan suatu pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh pasien. Tentunya dari indikasi medis ada yang dinamakan sebagai indikasi absolut dan indikasi relatif. Di mana indikasi absolut itu berarti harus operasi ini, tapi kan akan kembali dari pasien mau atau tidak. Ini indikasi absolut adalah di mana misalnya nyerinya sudah sangat hebat sehingga mengganggu pasien. Misalnya pasien, bahkan saya pernah melakukan pasien yang sudah diberikan anti nyeri yang dosis tinggi pun dia masih kesakitan sekali sehingga mengganggu aktivitas. Itu indikasi salah satunya. Kemudian ada kelumpuhan saraf, misalnya kakinya sudah mulai sulit untuk bergerak, ya. Nah, itu juga pasti indikasi wajib untuk operasi. Kemudian ada gangguan buang air kecil atau buang air besar. Misalnya pasien sudah nggak bisa lagi nih mengontrol buang air kecilnya, dia ngompol atau ngebrok bahasanya ya. Atau pasien sudah menjalani pengobatan apapun, sudah minum obat, sudah disuntik, kemudian sudah juga dengan fisioterapi tidak ada perbaikan, maka tindak lanjutnya adalah ganti. Ya, tapi selama itu tidak ada, maka pasien masih dapat mencoba tindakan normal. Ya tentunya ada pertimbangan gitu ya. Ketika dokter harus menganjurkan ini harus operasi, ada pertimbangan tersendiri dari pasien gitu dan ya. Dan tentunya kita juga selalu berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya. Jadi nggak boleh sekarang mungkin dulu ada paradigma gitu ya. Nanti kalau nggak operasi ntar koit lo gitu atau gimana gitu. Jadi nggak bisa lagi gitu. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap keputusan ada di tangan pasien dan keluarga. Jadi kami sebagai dokter yang menangani dan juga mungkin sejawat-jawat lain yang mendapatkan pasien demikian selalu menjelaskan apa itu yang disebut oleh indikasi absolut atau indikasi yang harus betul-betul harus operasi dan indikasi yang relatif atau yang boleh operasi, nggak operasi juga masih bisa diperbolehkan tapi dengan syarat harus diawasi secara berkala. Dan itu dikembalikan kepada keluarga dan pasien. Bila mana setuju ya apa yang mereka percaya untuk dijalani yaitu kita akan bantu. Nah, untuk saraf terjepit sendiri dokter, apakah anak-anak ini bisa terkena resiko saraf terjepit ataukah memang ini hanya untuk orang-orang tertentu saja atau usia berapa sih dok yang biasanya rentan terkena saraf terjepit? Saraf terjepit yang tiba-tiba yang oleh karena bantalannya robek secara tiba-tiba dan isinya keluar itu biasanya pada yang dewasa muda ya. Dewasa muda. Jadi dekade 20, dekade 30 gitu. Di mana pertumbuhannya sudah berhenti, pertumbuhan tulangnya dan elastisitasnya sudah mulai berkurang. Nah, sehingga gerakan yang sudden atau tiba-tiba berpindah posisi dari membungkuk menuju ke tegak, apalagi dari jongkok ya, beban yang dialami oleh si bantalan tulang belakang khususnya yang di pinggang bawah itu tidak mampu dia menahannya sehingga robeklah dinding yang belakang sehingga isinya keluarlah sedikit gitu sehingga menekan sarafnya. Ada juga yang cuma nonjol doang, tidak sampai keluar isinya. Dan biasanya yang paling banyak kasusnya adalah yang menonjol saja. Dan untuk yang menonjol saja itu paling banyak tidak dioperasi. Paling banyak. Bisa dengan
istirahat selama beberapa hari, nanti kita evaluasi berikutnya begitu. Oke, ya tentunya pemirsa, ini saya penasaran juga tentang pengalaman ya dari Dr. Andika dan Dr. Eri. Ini juga sudah lama sekali ya di bidang ini. Tentunya banyak sekali pengalaman ketika melakukan pembedahan tulang belakang. Saya mau ke Dr. Eri dulu. Dokter, pengalaman Dr. Eri sendiri ini seperti apa sih? Mungkin ada pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang, Dok, saat membedah pasien ini. Mungkin bisa diceritakan untuk pengalaman yang tidak menggunakan teknik ini, yang konvensional seperti yang konvensional dahulu. Itu seperti apa, Dr. Eri? Terima kasih. Saya ada satu pengalaman yang saya ingat sekali, itu perempuan kira usia dekade kedua ya, sekitar 20-an atau 20 kurang ya, datang dengan kelumpuhan dengan berangkat datang ke Saiful Anwar, kemudian ternyata setelah dilakukan evaluasi ternyata mengarah ke suatu TBC tulang belakang. Ya memang karena memang Indonesia memang endemis TBC ya, memang banyak sekali yang masyarakat dengan TBC yang tidak terdiagnosis tapi datang dengan kelumpuhan akibat TBC di tulang belakang, dan dia salah satunya. Kemudian singkat cerita pasien lagi operasi, kemudian itu saat penyelidikan, kemudian saat saya dioperasi oleh Yudi Andika, kemudian pasien ini datang kembali kontrol saat saya sudah spesialis ya, tulang belakang, bertemu dengan saya, menyapa saya dengan gembira ya, dan jalan. Bahkan saya pun tidak menyangka itu pasien yang saat itu saya rawat. Gitu ya. Ya, dan dia mengatakan saya sekarang sudah bisa berjalan. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah buka. Saya kurang tahu mungkin sudah punya anak ya. Dan itu merupakan hal yang mungkin bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat ya, untuk jangan takut operasi. Jangan takut untuk mendengar kata operasi sudah takut bahkan sudah menghindar gitu ya. Insya Allah dengan teknik yang benar, teknik yang baik, hasilnya juga akan. Oke, ada kepuasan tersendiri gitu ya dokter ya ketika pasiennya ini bisa sembuh gitu ya dok, bisa sembuh seperti itu. Nah, untuk pengalaman yang menggunakan teknik secara invasif ini seperti apa dok? Oke, Dokter Andika, gimana dokter? Kalau minimal invasif itu ada banyak macam sebenarnya. Ada yang seperti katakan Dokter Eri tadi, kalau tulang belakang yang kropos itu bisa kita berikan semen tulang belakang dengan teknik minimal invasif, hanya sayatannya 0,8 cm. Jadi, nah itu memang dramatis. Pertama kali saya melakukan itu tahun 2016. Saya melakukan teknik itu. Nenek-nenek ya mungkin ibu-ibu yang udah usia 70 ke atas gitu. Oh, bisa ya? Bisa. Justru namanya kifoplasti ya. Kifoplasti itu teknik yang sangat minimal invasif, sayatannya kecil dan memang cocok untuk beliau-beliau yang kropos ya, karena udah usianya sudah lanjut sekali dan kesakitan. Nah, dan memang dari serial pasien-pasien saya yang menjalani itu memang dramatis sekali hasilnya. Jadi besoknya tadinya bangun tidur sakit, dari berbaring menuju duduk sakit, kesakitan, tapi setelah melakukan menjalani tindakan kifoplasti itu esok harinya dia sudah bangun dengan enak dan jalan sendiri dan bisa pulang. Jadi 1 hari setelah operasi dia bisa pulang. Jadi surprisingly kifoplasti itu adalah mungkin kasus minimal invasif pertama saya yang seperti yang Dokter Eri bilang, pasien-pasiennya memberikan feedback yang baik pada kami langsung. Gitu. Jadi sangat puas lah mereka. Iya, gitu. betul. Kalau minimal invasif ya. Tentunya sekarang dengan adanya endoskopi, dengan adanya tindakan pemasangan implan dengan minimal invasif juga, wah tambah banyak yang apresiasi kepada kita. Ya. Untuk pasien usia termuda yang pernah ditangani dokter usia berapa dok? Termuda. Iya, termuda. Untuk tulang belakang. 4 tahun ada. 4 tahun ada ya dok? Tapi itu sangat jarang sekali. Jarang ya dokter ya. Mungkin biasanya dipicu apa sih dok ketika anak-anak yang 4 tahun ini kan kecil sudah mengalami hal ini, pemicunya apa sebenarnya dok? Biasanya oleh karena kelainan bawaan dari lahir ya. Kalau bukan karena itu biasanya jarang sekali ya. Anak-anak cedera tulang belakang meskipun jatuh dari tangga gitu, biasanya cedera tulang belakangnya justru jarang malah. Tapi yang kita takutkan adalah cedera di tempat lainnya gitu. Justru cedera tulang belakang itu yang lebih mengkhawatirkan bila mana sudah menuju dewasa.
yang menuju umur 20 tahun, 20 ke atas gitu. Mungkin efeknya tidak bisa terasa sekarang gitu dok ya, bisa dirasakan ketika dewasa begitu ya? Bukan. Maksudnya struktur bentuk anatominya tulang belakang pada bayi, kemudian anak-anak, remaja, dan dewasa itu berbeda-beda. Memang untuk cedera tulang belakang itu secara angka, cedera ya, kita ngomong patah tulang belakang itu, secara angka memang banyak di usia remaja dan juga dewasa muda. Kenapa? Aktivitasnya, naik motor, aktivitasnya tinggi ya. Naik mobil yang dengan adrenalin tinggi, ngebut gitu ya. Kemudian juga struktur tulang belakangnya sudah mendekati kematangan, jadi kelenturannya sudah berkurang. Beda dengan anak-anak yang masih lentur ya. Baik, terima kasih Dokter Andika dan Dokter Eri. Terima kasih. Ya, semoga kita bisa punya kesempatan lagi untuk bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Rumah Sakit Saiful Anwar ya pada hari ini yang sudah kami boleh berkesempatan hadir di sini untuk bisa berbagikan informasi kepada pemirsa. Terima kasih pemirsa, saya Gisela Tabari dan kru yang bertugas harus undur diri dari hadapan Anda. Kita berjumpa kembali dalam dialog Merajut Solusi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.